Keynesian adalah nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1983 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari Great Depression. Teori ekonominya berdasarkan hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada ekonomi yang berdasarkan peningkatan belanja dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja. Pada teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh suatu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, maka membantu pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Great Depression itu adalah kemerosotan ekonomi terburuk dalam sejarah industri yang berlangsung dari tahun 1929 sampai 1939, dimulai setelah kejatuhan pasar saham Oktober pada tahun 1929 yang membuat Wall Street panik dan menyapu bersih jutaan investor. Pada Great Depression, Keynes menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang jasa oleh pemerintah itu sendiri. Selama terjadi Great Depression, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat. Saya lanjutkan, yaitu pergerakan aktivitas perekonomian dari tahun ke tahun ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah perubahan permintaan untuk barang yang menyebabkan perubahan produksi. Yang kedua adalah perubahan produksi menyebabkan perubahan pendapatan. Yang ketiga adalah perubahan pendapatan menyebabkan perubahan permintaan barang. Produk domestik bruto adalah jumlah nilai seluruh produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Sektor-sektor tersebut adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintahan, dan sektor perdagangan internasional. Pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat atau disimbolkan dengan C. Pengeluaran sektor badan usaha dicerminkan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau I. Pengeluaran sektor pemerintahan dicerminkan oleh pengeluaran pemerintahan atau G. Sedangkan pengeluaran perdagangan dengan luar negeri tercermin dari antara ekspor dan impor yang disimbol dengan X dan M. Analisa pendapatan nasional mempunyai 3 pendekatan. Yang pertama yaitu adalah pendekatan 2 sektor, yaitu yang tadi simbolkan pendapatan itu Y, itu sama dengan 2 sektornya, yaitu konsumsi masyarakat ditambah dengan badan usaha yang disimbolkan dengan I. Yang kedua adalah analisa, yaitu 3 sektor tadi. Yang pertama adalah sektor rumah tangga disimbolkan dengan C, ditambah dengan badan usaha disimbolkan dengan I, dan pemerintah yang disimbolkan dengan G.
Setelah itu yang kita hitung dengan 3 sektor ya, yaitu ada 3 sektor, yaitu pertama yaitu konsumsi masyarakat, ditambah badan usaha, ditambah dengan pemerintah, dan ada ditambah tadi yang impor, kurangin ekspor. Ekspor kurangin impor. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menurut Keynes adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional. Pendapatan absolut atau absolute income hypothesis yang intinya menjelaskan bahwa konsumsi seseorang atau masyarakat secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatan. Itu kan sudah pasti ya. Kalau ada faktor lain yang juga menentukan, maka menurut Keynes semua tidak terlalu pengaruh. Teori konsumsi Keynes didasarkan ada 3 postulat, yaitu yang pertama adalah konsumsi meningkatkan konsumsi meningkat apabila pendapatan meningkat. Akan tetapi besarnya peningkatan konsumsi tidak akan sebesar peningkatan pendapatan. Oleh karenanya, ada batasan dari Keynes sendiri, yaitu bahwa kecenderungan mengkonsumsi atau marginal atau MPC, marginal propensity to consume, adalah antara 0 dan 1. Dan pula besarnya perubahan konsumsi selalu di atas 50% dari besarnya perubahan pendapatan. Jadi MPC itu biasanya di antara 0,5 atau sampai dengan 1 ya. Terus yang kedua adalah rata-rata kecenderungan mengkonsumsi atau APC, average propensity to consume, akan turun apabila pendapatan naik. Karena peningkatan pendapatan yang lebih selalu besar daripada peningkatan konsumsi, sehingga pada setiap naiknya pendapatan pastilah akan memperbesar tabungan. Jadi semakin ada margin, semakin besar pendapatan dengan konsumsi yang tetap, maka ada margin yang lebih besar buat kita menabung. Terus yang ketiga adalah bahwa pendapatan adalah merupakan determinan atau faktor penentu dari konsumsi. Faktor lain itu ya dianggap nggak berarti. Jadi kita akan menjelaskan sekarang pengertian pasar uang menurut Keynes. Jadi pasar uang adalah pertemuan antar permintaan akan uang atau money demand dengan penawaran uang atau money supply. Jadi maksudnya adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Money supply adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar. Setelah itu, di pasar uang, penawaran akan uang bertemu dengan permintaan akan uang. Dan pertemuan tersebut merupakan penentu harga nilai dari uang. Menurut Keynes, harga uang adalah harga yang harus dibayar untuk penggunaan uang, yang tidak lain adalah tingkat bunga. Penawaran akan uang ditentukan oleh penguasa moneter, sehingga identik dengan jumlah uang yang beredar. Permintaan akan uang merupakan fokus inti dari teori Keynes, yaitu Keynes mengatakan seseorang memegang uang karena ia mempunyai tujuan-tujuan atau motif tertentu dalam menggunakan uang tersebut. Terus saya akan menjelaskan itu motif memegang uang atau menggunakan uang. Yang pertama menurut Keynes adalah ada motif transaksi. Jadi motif ini timbul karena perekonomian penggunaan uang untuk alat tukar menukar, yaitu terdapat kebutuhan menyelesaikan transaksi-transaksi dengan menggunakan uang. Setelah itu ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga hal ini Keynes membedakan permintaan akan uang untuk tujuan melakukan pembayaran yang tidak reguler
atau di luar rencana dari transaksi normal atau rutin. Misal, untuk pembayaran keadaan darurat seperti kecelakaan, sakit, dan pembayaran tidak terduga lainnya, orang akan mendapat manfaat dengan memegang uang yang untuk berjaga-jaga itu. Karena sifat uang yang liquid dan mudah untuk ditukar dengan barang atau sebagai alat pembayaran lainnya. Yang ketiga adalah motif spekulasi. Motif ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Seandainya pemegang uang tersebut dapat meramal apa yang terjadi masa depan dengan tepat, permintaan untuk spekulasi adalah permintaan akan uang tunai untuk tujuan memperoleh keuntungan. Caranya dengan berspekulasi dalam pasar obligasi atau surat berharga. Apabila harga obligasi diharapkan untuk naik di masa mendatang, maka orang akan membeli obligasi dengan uang tunainya hari ini. Ini berarti uang tunai yang saat ini berspekulasi akan berkurang. Sebaliknya, apabila harga obligasi diharapkan turun, maka permintaan akan uang tunai saat ini akan bertambah atau obligasi akan dijual. Terakhir akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja menurut Keynes ya. Jadi menurut Keynes menganggap permintaan penawaran terhadap tenaga kerja selalu seimbang atau equilibrium karena harga-harga fleksibel. Maka menurut Keynes pasar tenaga kerja jauh dari seimbang karena upah tidak pernah fleksibel sehingga permintaan penawaran hampir tidak pernah seimbang sehingga pengangguran sering terjadi. Menurut Keynesian, pengangguran bisa terjadi terus-menerus. Dan jenis pengangguran tersebut ada 3 macam. Yang pertama adalah pengangguran karena adanya pergeseran tingkat output dari berbagai sektor dan ini bersifat sementara atau frictional unemployment. Yang kedua adalah pengangguran musiman yang jumlahnya tergantung dengan musim atau seasonal unemployment. Yang ketiga adalah pengangguran yang dibuat atau institutional unemployment. Saya akan menjelaskan pengangguran yang pertama tadi, yaitu pengangguran pergeseran. Adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan struktur dalam ekonomi dan orang-orang berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Masa transisi perpindahan pekerjaan ini menyebabkan timbulnya pengangguran sementara. Misalnya ada suatu industri yang tutup karena tidak efisien lagi untuk diteruskan sehingga orang-orang harus mencari pekerjaan baru. Proses mencari pekerjaan baru ini memerlukan waktu dan bahkan ada kalanya pekerjaan tersebut harus dilatih kembali untuk memasuki lapangan pekerjaan baru. Contoh lain, adanya perpindahan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dan sementara pekerjaan baru belum dapat, maka status pencari kerja tersebut adalah pengangguran. Yang kedua adalah pengangguran musiman, disebabkan oleh karena adanya faktor musim dari suatu jenis pekerjaan, misalkan sektor pertanian. Ada musim puncak di mana pekerjaan dan ada pula musim senggang. Contohnya apabila kita bertani beras, padi, maka pada saat musim kemarau, maka petani itu akan menganggur karena kurang suplai air untuk mengairi sawahnya tersebut. Setelah itu ada namanya pengangguran institusional. Itu pengangguran timbul akibat adanya kebijaksanaan pemerintah seperti upah minimum yang menyebabkan permintaan tenaga kerja berkurang. Sementara itu, penawaran kerja dari pencari kerja cukup banyak sehingga timbul pengangguran. Jadi, jumlah lapangan kerja tidak sesuai apa yang orang butuh kerja. Jadi, lapangan kerja sedikit, tapi orang yang butuh kerja itu banyak. Seperti itulah penjelasan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ini adalah tugas saya dari Ibu Dr. Dian Sudiantini SPD MPD dalam mata kuliah Ekonomi Makro. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf Bu. Saya Edwin Gunadi dengan NIM 110119060. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.